Silahkan dijawab tapi ilmiah. Silahkan Imaduddin dijawab tapi ilmiah, jangan marah-marah, jangan. Ayo ilmiah, tunjukkan kalau Habib kita ini betul, benar. Tunjukkan kebenarannya dengan data fakta. DNA, bila perlu DNA lah, DNA. Dari isi khutbah inilah yang termasuk sedang diperjuangkan Kiai Imaduddin dan para kiai lainnya dengan tesis-tesisnya, agar yang selama ini oknum yang mendominasi kemuliaan dengan berlindung di balik nama Rasulullah, yang selama ini menginjak-injak martabat manusia karena merasa keturunan mulia, dengan adanya tesis Kiai Imaduddin inilah akan kembali normal kehidupan berbangsa dan beragama di negeri tercinta ini. Dan juga seperti dawuh Gus Baha yang sering kita dengar di kanal YouTube, informasi apapun dari orang sikoh pun, maksudnya walau dari orang terpercaya sekalipun, kalau menyatut nama Rasulullah harus tetap dikonfirmasi kebenarannya. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhiratil hakimil khabir ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i biqaulihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-hadina lis-sawabi wa ala at-tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, mari kita ingat kembali pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya bekal ketakwaanlah seseorang bisa mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan bekal takwa seseorang bisa mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan bekal takwa, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Di siang hari ini khatib ingin mengajak kita semua, mari kita ingat kembali pesan-pesan Rasulullah, yaitu wasiat terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan berabad-abad yang lalu. Dan khutbah Rasulullah ini sangat relevan dan bisa jadi wajib disampaikan lagi, karena akhir-akhir ini di negeri kita Indonesia sedang dilanda krisis sosial, di mana penyebabnya karena ada oknum golongan yang merasa paling mulia, merasa paling berhak untuk dicintai dan juga dihormati. Namun di saat yang sama oknum itu tidak mau menghargai dan menghormati orang lain yang hanya orang biasa dan keturunan orang biasa, walau seorang kiai sekalipun. Sangat bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sendiri beredar di sosmed dengan gamblang bagaimana mereka
tidak segan-segan menghujat seseorang kiai. Bahkan pemerintah sendiri sering dijadikan bahan cemoohan, sehingga kita merasa seolah mereka kebal dengan hukum di negeri ini. Dan sehingga akhirnya muncullah tesis Kiai Haji Imaduddin yang membuktikan putusnya riwayat sanad keturunan Bani Alawi sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya sampai sekarang menjadi polemik yang makin hari makin belum jelas ujungnya. Walau sebetulnya dari tesis Kiai Haji Imaduddin ini sudah membuktikan bahwa Bani Alawi sanadnya terputus dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, pesan-pesan Rasulullah itu ditujukan bukan hanya kepada kaum muslimin yang hadir di sana, tetapi juga kepada seluruh umat manusia di mana saja berada ketika itu dan untuk selama-lamanya. Nabi menyampaikan khutbah yang paling mengesankan, dicatat oleh sejarah dunia sebagai deklarasi universal tentang hak-hak dasar manusia yang pertama di dunia. Saudaraku sekalian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di atas untanya di bawah sengatan terik matahari yang tengah bertengger pada posisi di tengah langit biru yang bersih, dengan suara beliau yang tenang dan dengan kewibawaan yang penuh, beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum wa iradakum haramun alaikum ila an talqaw rabbakum kahurmati yaumikum hadha wa syahrikum hadha wa innakum satalqawna rabbakum fayas'alkum an a'malikum faman kanat indahu amanatun falyuaddiha ila man iktamanahu alaihi. Yang kurang lebih artinya, wahai manusia, sesungguhnya darahmu atau hidupmu, harta milikmu dan kehormatanmu adalah suci, mulia sebagaimana suci atau mulianya hari ini. Di bulan yang mulia ini, di negeri yang mulia ini, kalian akan menemui Tuhan kalian, lalu kalian akan dimintai pertanggungjawaban kalian atas kerja-kerja kalian selama hidup di dunia. Barang siapa yang diberikan tanggung jawab dan belum melaksanakannya, hendaklah menunaikannya. Ayyuhan nas, isma'u qawli wa'qiluhu anna kulla muslimin akhun lil muslim wa annal muslimina ikhwatun fala yahillu limri'in min akhihi illa ma a'tahu anti binafsin minhu fala tazlimunna anfusakum. Yang artinya, wahai manusia, dengarkanlah baik-baik kata-kataku ini dan renungkan. Ketahuilah bahwa setiap muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, dan semua kaum muslimin itu adalah bersaudara. Seseorang tidak dibenarkan mengambil milik saudaranya kecuali dengan senang hati. Oleh sebab itu, janganlah kamu menganiaya dirimu sendiri. Ayyuhan nas, istausu bin nisa'i khaira fa innahunna indakum awanin la tamlikuna minhunna syai'a ghaira dzalik wa innakum innama ittakhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujuhunna bi kalimatillah.
Wahai manusia, aku berwasiat kepada kalian, perlakukan perempuan dengan baik. Kalian sering berlakukan mereka seperti tawanan. Kalian tidak berhak memperlakukan mereka kecuali dengan baik atau kesantunan. Sesungguhnya kalian mengambil mereka di bawah kepercayaan Tuhan dan kalian berhak menggauli mereka atas nama Tuhan. Ayyuhan nas, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Kullukum li Adam wa Adam min turabin. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa laysa li arabiyyin ala ajamiyyin fadlun illa bittaqwa. Ala halla balagtu. Qalu na'am. Qala falyuballighis syahidil ghaib. Wahai manusia, sesungguhnya Tuhanmu satu dan moyangmu satu. Kalian anak cucu Adam dan Adam diciptakan dari tanah. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Orang Arab tidak lebih utama daripada non-Arab kecuali karena ketakwaannya. Apakah aku sudah menyampaikan pesan Allah ini? Mereka menjawab, benar Nabi. Nabi mengatakan, hendaklah yang hadir pada hari ini di sini menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Hadirin kaum muslimin, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Demikianlah Nabi yang mulia telah menyampaikan wasiat terakhirnya sebagai umatnya yang baik. Tentu kita berkewajiban menjalankannya. Semua pesan atau wasiat tersebut berisi nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan kepada martabat manusia, persaudaraan, kasih sayang dan sebagainya. Kita semua tentu berharap agar sesudah mendengar khutbah ini, hubungan antara sesama hamba Allah akan semakin baik, saling menghormati dan saling kasih sayang, sehingga tidak akan ada lagi kezaliman, tidak ada lagi perbuatan saling menyakiti, tidak ada lagi fitnah memfitnah, tidak ada lagi tindakan dan sikap merendahkan dan menyakiti orang yang lemah, orang yang miskin, kaum perempuan dan para istri. Dan tidak ada lagi pengambilan hak milik orang lain secara tidak benar. Tidak ada lagi perbedaan kasta antar sesama warga masyarakat. Tidak ada yang menganggap diri lebih mulia dan lebih berhak untuk dimuliakan karena merasa nasabnya dan keturunannya dari orang mulia. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, dan dari isi khutbah inilah yang termasuk sedang diperjuangkan Kiai Imaduddin dan para kiai lainnya dengan tesis-tesisnya, agar yang selama ini oknum yang mendominasi kemuliaan dengan berlindung di balik nama Rasulullah, yang selama ini menginjak-injak martabat manusia karena merasa keturunan mulia, dengan adanya tesis Kiai Imaduddin inilah akan kembali normal kehidupan berbangsa dan beragama di negeri tercinta ini. Dan juga seperti dawuh Gus Baha yang sering kita dengar di kanal YouTube, informasi apapun dari orang sikoh pun, maksudnya walau dari orang terpercaya sekalipun, kalau menyatut nama Rasulullah harus tetap dikonfirmasi kebenarannya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.